Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan dinyalakan videonya. Ini kelas gabungan ya, jadi kelas A1 dan A2 karena seharusnya disampaikan oleh Dr. Agus Sekarmaji, namun Dr. Agus Sekarmaji berhalangan untuk mengisi pada pertemuan pertama ini, jadi menugaskan saya untuk menggabung di A1 dan A2. Jadi mohon bagi teman-teman yang punya kontaknya A1 dan A2 bisa diinformasikan karena seharusnya pesertanya ada 82 di room ini gitu ya. Baik, saya memberi pengantar sedikit terkait hukum agraria ya. Saya screen dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hukum agraria ini merupakan mata kuliah wajib ya. Jadi mata kuliah wajib nasional. Jadi semua mahasiswa Fakultas Hukum itu diwajibkan untuk menempuh hukum agraria karena mengingat hukum agraria ini kalau dilihat dari filosofinya dari para pencetus agraria di Indonesia itu ya, kita lahir diciptakan dari tanah, kemudian tinggal di atas tanah, mati pun nanti akan kembali ke tanah gitu ya. Sehingga setiap kegiatan perekonomian maupun non ekonomi ya, itu pasti membutuhkan tanah gitu ya. Nah, maka dari itu mata kuliah ini diberikan pada umumnya biasanya memang diambil oleh mahasiswa semester 3 karena disyaratkan untuk menempuh hukum adatnya dulu. Gitu ya. Ini sudah ngambil hukum adat ya. Sudah lulus lah minimal. Ya, saya sarankan untuk agraria ini kalian harus lulus hukum adatnya dulu, mengingat kalian bisa ini nggak sudah punya undang-undang agraria. Ada yang sudah bawa nggak? Undang-Undang nomor 5 tahun 60. Ada yang bawa? Tidak ada? Satu kelas ini? Atau di browsing itu? Nggak ada inisiatif untuk browsing Undang-Undang 5 tahun 60? Nggak ada? Iya, Pak. Ini sedang browsing. Saya tunggu Ya, deh. sudah, Pak. Kalau sudah download, silakan buka di pasal 5 ya. Pasal 5 Undang-Undang 5 tahun 60. Yang sudah menemukan, silakan dibaca. Izin, Pak. Pasal 5 Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ya, jadi dasar utama pembentukan hukum agraria nasional, karena di tahun 60 ya, Indonesia merdeka tahun berapa ya? Masih ingat nggak? 45, Pak. 45. Jadi di tahun 45 sampai ada spare waktu 15 tahun, jadi karena undang-undangnya ini di tahun 60 ya, itu kita memberlakukan ketentuan hukum agraria barat. Khususnya adalah hukum agraria yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu, waktu penjajahan. Mengingat di pemerintah Hindia Belanda waktu itu menjajah di Indonesia lebih kurang 350 tahun ya. Masih ingat nggak sejarah-sejarahnya? Lebih kurang.
Saya nggak bisa memastikan, tapi kalau baca literatur kan lebih kurang 350 tahun. Sehingga banyak perangkat-perangkat dan aturan-aturan dari hukum agraria kolonial atau kita sebutnya hukum agraria barat itu diterapkan di Indonesia. Nah, baru di tahun 1960 itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang, ada yang tahu nggak tentang apa? Undang-undangnya biasanya kalau orang-orang nyebutnya itu UUPA gitu ya. Izin Pak, Hmm. tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Ya, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tapi kenapa kok bisa disingkat menjadi UUPA? Biasanya orang menyingkat Undang-Undang 5 tahun 60 itu dengan istilah UUPA. Coba Mbak Fitri buka di diktum kelima bagian terakhir sebelum apa itu, tanda tangan yang mengesahkan undang-undang. Ya nanti kalian misalnya sudah lulus itu tahu ya kenapa kok disingkat UPA. UPA kan bisa jadi Undang-Undang Peradilan Agama misalnya. Ketemu Mbak Fitri di diktum Ya Pak, kelima. undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ya, jadi nomenklatur resminya adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tapi undang-undang tersebut sesuai dengan amanat dari undang-undang itu sendiri itu dapat disingkat dengan istilah Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, gitu ya. Jadi kalau ditanyain sama dosen lain nanti tahu ya jawabannya. Itu dasarnya di mana gitu ya sehingga dapat disebut sebagai UUPA. Karena kalau melihat dari nomenklaturnya kan seharusnya bukan UUPA itu. UU peraturan P peraturan apa sih peraturan dasar pokok-pokok PD PPA gitu kan kepanjangan aneh juga gitu ya disingkat panjangnya gitu ya. Jadi dapat disebut sebagai undang-undang pokok agraria gitu ya. Nah, undang-undang ini itu dari tahun 60 sampai 2021 ini itu masih berlaku ya. Jadi dapat disebut undang-undang ini paling tua yang belum pernah dilakukan perubahan sama sekali oleh pemerintah Indonesia. Kenapa kok seperti itu? Coba kalian baca. Ya, ini undang-undang yang ada judulnya Undang-Undang Pokok ya, atau Peraturan Dasar Pokok yang ada kata-kata pokoknya. Pada umumnya itu jarang sekali diubah oleh pemerintah Indonesia. Karena peraturan itu berisikan lebih banyak tentang prinsip-prinsip dasar. Yang mana prinsip-prinsip dasar itu dituangkan di dalam undang-undang lain atau peraturan di bawah undang-undang untuk melengkapinya. Sehingga undang-undang ini di tahun 60 belum pernah dilakukan perubahan. Kalian masuk FH ini tahun 20. Pernah ini ya, mungkin pernah dengar yang warga mahasiswa itu turun ke lapangan demo-demo masalah ada undang-undang cipta kerja waktu itu. Pernah ngikutin nggak kalian ya? Nah, itu salah satu agendanya adalah melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Tapi faktanya pemerintah Indonesia tidak mengubah, tapi mengembangkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 560 di dalam Undang-Undang Nomor berapa itu? 11 tahun 2020 ya, Undang-Undang Cipta Kerja, kalau nggak salah. Itu. Jadi ada beberapa ketentuan yang menambahkan tapi tidak mengubah ketentuan pokok. Tapi sampai sekarang pun agenda untuk mengubah Undang-Undang 560 itu sangat gencar dilakukan oleh universitas-universitas ya untuk mengusulkan bahwa perlu dilakukan perubahan. Kalau saya pribadi, kalau misalnya teman-teman tanya ke saya apakah perlu diubah, kalau saya enggak. Karena itu saya rasa sudah settle ya. Jadi kalaupun mau diubah adalah peraturan yang di bawahnya. Mengingat peraturan Undang-Undang 560 itu kan pokok ya, pokok, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia seperti sistem gitu ya. Jadi ada peraturan di bawahnya yang saling berkaitan untuk mendukung. Sebenarnya belajar agraria ini gampang ya. Kalau saya jujur aja ini bukan karena saya pengajar agraria enggak. Saya dulu pernah mengalami menjadi mahasiswa sebenarnya gampang belajar agraria. Karena
kuncinya hanya ada di UPA. Kalau peraturan yang lain itu hanya mengikuti saja. Kalau misalnya ada peraturan yang berbenturan, ya otomatis kan peraturan pokok yang digunakan sesuai dengan asas lex superior, gitu kan. Tapi kesulitannya untuk belajar agraria adalah banyak sekali peraturan-peraturan sektoral ya yang sangat tersebar di mana-mana. Sehingga kalian belajar UPA itu tidak cukup UPA, harus melihat peraturan lainnya. Misalnya, saya kasih contoh, eh, kita bicara mengenai pendaftaran tanah. Ya, pendaftaran tanah di Indonesia, mungkin pernah dengar pemerintah Jokowi menegakkan pendaftaran tanah sistematis lengkap gitu ya. Jadi melakukan pendaftaran tanah dari Sabang sampai Merauke sepanjang itu adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Itu di dalam ketentuan UPA hanya diatur di pasal 19 saja. Padahal pendaftaran tanah ini sangat detail kan. Sehingga ketentuan pokoknya memang ada di pasal 19, tapi kalian harus merujuk ketentuan yang lain, yaitu di PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Tanpa adanya PP 2497 nggak akan berjalan. Seperti itu. PP 2497 ini juga itu dijabarkan lebih lanjut di peraturan teknisnya, yaitu di peraturan Menteri nomor 3 tahun 97 kalau nggak salah. Ya, 3 tahun 97. Peraturan Menteri Agraria nomor 397. Jadi itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kesulitannya di situ. Tapi kalau sebagai dasar kalian belajar agraria dari awal kuliah sampai UTS nantinya, itu cukup dengan UP aja. Setelah UTS baru kalian akan mencari peraturan-peraturan yang bersifat sektoralitis. Ya minimal kalau kalian mau lulus untuk mata kuliah ini, saya sarankan kalian UPA-nya itu wajib ya. Saya nggak tahu karena kalian kuliah di rumah apakah UPA-nya itu berupa apa ini soft file atau hard juga nggak masalah, saya nggak mempermasalahkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu wajib. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960. Itu juga akan digunakan nanti setelah UTS. Kemudian PP Nomor 24 Tahun 97. Kemudian PP Nomor yang baru itu 18 tahun 2021 itu tentang perubahan dari PP 496 itu kalian wajib punya ya walaupun hanya software-nya itu karena semua ketentuan ada di situ. Dan satu lagi Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Jadi itu yang akan kalian gunakan. Bisa jadi nanti ada dosen yang akan menyebutkan peraturan lain, tapi peraturan yang setidaknya kalian harus punya adalah 5 peraturan tersebut ya untuk memudahkan kalian lulus mata kuliah ini ya. Kemudian untuk tim pengajarnya ada banyak di sini ya, ada Prof. Sri Hayati mungkin yang sudah ngambil hukum adat sudah mengenal. Oh mungkin di PHI ya mengajar beliau ya. PHI apa nggak mengajar ya? Tapi kalau di hukum adat saya yakin beliaunya ngajar. Kemudian Dr. Agus Karmaji selaku penanggung jawab mata kuliah. Jadi kalau misal kalian ada masalah terkait administrasi tentang perkuliahan, misalnya kena cekal atau bagaimana, gitu ya, itu bisa menghubungi Dr. Agus Karmaji. Kemudian ada Dr. Sewinansi, mungkin yang sudah ngambil hukum administrasi, pernah diajar oleh beliau. Kemudian ada Dr. Urup Santoso, ini kayaknya belum pernah ya, Dr. Urup Santoso. Belum pernah ketemu. Terus ada Dr. Dedi Sutrisno, ini juga kayaknya baru, nanti akan baru juga. Kelasnya mungkin akan apa ya saya bilang itu banyak guyonnya gitu ya untuk memudahkan kalian mendapatkan materi itu ya. Kemudian ada saya sendiri dan juga ada Bu Indrawati. Bu Indrawati ini mungkin ngajar di hukum administrasi kalau nggak salah. Kalau nggak salah, saya soalnya bukan dosen yang satu departemen dengan beliaunya. Saya di departemen yang sama dengan Prof. Sri Hayati saja. Yang lain ini jadi departemen hukum administrasi negara. Ini dua kelas jadi satu ini nggak ada yang belum pernah, ada yang pernah ke fakultas hukum selama kuliah berapa 1 tahun terakhir Saya ya. pernah, Pak. Pernah ya. Dari mana Mbak Nista? Dari Surabaya, Pak. Oh, kalau Surabaya. Jadi yang penting udah tahu lah ya daripada nanti nggak pernah mampir fakultas gitu tiba-tiba nanti ya informasinya sih seharusnya sekarang. Sekarang itu kuliah offline, tapi bukan offline, sorry, kuliah hybrid. Jadi
setengah, misalnya gini, ini satu kapasitas kelasnya saya lihat di Cyber itu ada 61 peserta. 41 peserta. Jadi yang boleh masuk adalah 20 orang saja karena kursinya itu sudah kayak kursi ujian. Jadi ada jarak apa ini? Jarak aman lah ya, 1 meter gitu ya. Sisanya kuliahnya di Zoom gitu ya. Yang diwajibkan ya kayak Mbak Nisfa ini, Surabaya Raya ya. Jadi Surabaya Sidoarjo itu diwajibkan mampir, tapi ternyata gagal gitu ya. Karena ternyata banyak yang belum vaksin juga. Yang diwajibkan kemarin adalah yang suruh upload sertifikat vaksin atau pernyataan belum vaksin, itu ternyata banyak yang belum vaksin. Jadi akhirnya kita saling menjaga. Kalau dosen-dosennya sudah semua, cuma ada beberapa yang komorbid itu belum bisa, tapi bisa dihitung mungkin sekitar 3 dosen aja kok yang belum vaksin, tapi yang lain sudah vaksin 1 dan 2. Jadi insya Allah aman ini. Tapi kalau mahasiswanya cukup 1 aja boleh gitu ya. Ini untuk tim pengajarnya. Kemudian untuk satuan acara perkuliahannya, jadi dalam 1 semester ini, karena ini 2 SKS, jadi ada 14 kali tatap muka ya. Jadi yang pertama, ya hari ini saya sekaligus menjelaskan ya, pengantar mata kuliah, ruang lingkup dan pertimbangan hukum agraria. Kemudian ada hukum agraria kolonial dan hukum agraria setelah UPA. Sebelumnya sudah ada yang download satuan acara perkuliahan ini di aula? Ada yang sudah download nggak? Nah, itu sebenarnya sudah ada, dan ada kode dosennya. Itu siapa yang masuk di kelas kalian itu nanti kalian bakalan tahu siapa yang masuk. Oleh karena itu, ini ada 2 kelas, A1 dan A2. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelas mungkin? Ada yang mau jadi ketua kelas A1 mengajukan diri? Kalau Fitri ini dulu di PIH ya, Mbak Fitri, yang sama saya. Iya, Pak, benar. Ya. Fitri A1, A2? A1, Pak. Ya, Fitri deh yang A1, yang A2 deh. Ya, cuma ini kok mengingatkan aja kalau misal link Zoom-nya nggak bisa dibuka gitu ya, atau dosennya belum hadir 15 menit dari kontrak perkuliahan, itu silahkan hubungi PJMK-nya untuk mengingatkan bahwa kelasnya kosong gitu ya. Harapannya tidak ada kelas kosong di sini karena materinya sangat padat. Kalau 1 aja kalian kelewat itu bakalan terlambat gitu ya. Ya nggak tahu lagi ya. Kalau kalian bisa sambil baca-baca sih nggak masalah gitu ya. Yang A2 ada yang mau bersedia menjadi ketua kelas? Saya kirimkan ini nanti kontrak perkuliahannya. Sambil jalan aja ya, daripada saling nunggu nggak jelas nanti. Kemudian yang kedua ada hukum agraria kolonial dan hukum agraria setelah UPA. Ini kita nggak bisa lepas dari sejarah. Jadi kenapa ada ketentuan agraria? Karena banyak sekali peraturan-peraturan dari hukum agraria Barat itu yang masih diterapkan di Indonesia. Mengingat ada ketentuan pasal 2 ya, pasal 2 ketentuan peralihan. Ya, ketentuan peralihan ya, di dalam Konstitusi Indonesia yang karena Indonesia belum dapat mampu untuk membuat perangkat hukumnya tersendiri, sehingga banyak sekali peraturan-peraturan dari bekas jajahan kolonial Belanda maupun Jepang itu diterapkan di Indonesia. Tapi kalau hukum agraria di Indonesia itu banyak sekali ketentuan-ketentuan yang diambil dari ketentuan hukum agraria dari Belanda, bukan dari Jepang gitu ya. Ada beberapa tapi sudah dilebur gitu, jadi menjadi 1. Dengan demikian kalian mau tidak mau juga harus belajar mengenai sejarah dibentuknya hukum agraria kolonial setelah UPA. Yang ketiga, ini adalah materi yang paling utama menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian mau bolos gitu ya, saya bukan ngajarin bolos, enggak. Karena gini, pertemuan itu kan 75% minimal untuk kalian bisa ikut ujian. Misalnya 75, kalau itu 14 kali tatap muka kan berarti kalian punya, dalam tanda kutip ya, jatah bolos kan 3 gitu ya. Yang pertemuan ketiga ini jangan tidak masuk, karena ini pertemuan yang menurut saya itu sangat penting, karena itu membahas mengenai prinsip-prinsip. Karena kita, kalau mungkin kalian pernah dengar asas 1 prinsip dulu di PIH, prinsip ini yang mendasari adanya peraturan. Gitu.
Kalau kalian nggak paham prinsipnya, bakalan sulit nanti mau ada kasus terus mau diterapkan kalian prinsipnya aja salah gitu ya. Akhirnya nggak selesai gitu. Padahal di UTS maupun UAS itu ada studi kasus gitu ya, terkait dengan hukum agraria. Kalau di pertemuan ketiga nggak muncul, kalian nggak tahu apa itu, ya bakalan sulit gitu ya. Kemudian yang keempat, fungsi hukum adat dalam pembangunan hukum tanah nasional tadi yang sudah dibaca sama Mbak Fitri ya di pasal 5. Kenapa sih kok hukum agraria adat yang dijadikan dasar utama pembentukan hukum agraria nasional? Karena kalau kalian ingat di penggolongan penduduk yang ada di ketentuan 131163 IS, waktu itu kan ada golongan Eropa, golongan Bumi Putra, ada golongan Timur Asing, itu menggunakan hukum agraria yang berbeda-beda. Sehingga pada zaman kolonial dulu, itu terjadi pluralisme hukum agraria. Kalau di UUPA itu menyebutnya ada dua hukum agraria. Kan ya dua kan bisa disebut pluralisme ya. Satu hukum agraria barat, yang kedua hukum agraria adat. Tapi kalau kalian baca di literatur tentang hukum agraria itu ada 5. Ada 5 sistem hukum yang diberlakukan pada zaman kolonial. Hukum agraria antar golongan, hukum agraria swapraja, hukum agraria administrasi, barat, dan adat. Jadi beda-beda gitu ya. Yang menerapkan beda, yang mengikuti juga beda-beda, sehingga tidak menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi tujuannya kan untuk seluruh warga negara Indonesia, mengingat hukum agraria nasional itu didasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat 3 Konstitusi Indonesia yang menyebutkan bahwa bumi, air, ruang angkasa, nggak ada ruang angkasa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebatas kemakmuran rakyat. Nah, intinya seperti itu. Tapi di dalam ketentuan agraria nasional itu ditambahkan satu lagi, yaitu ruang angkasa. Jadi, objek dari hukum agraria itu ada 4. Yang pertama adalah bumi dalam artian tanah. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah ruang angkasa. Yang keempat adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi ada 4 bidang. Kalau di konstitusi ada 3, tapi dijabarkan lebih lanjut jadi 4. Gitu. Atau yang di dalam literatur bisa kalian singkat menjadi baraka. Bukan habis ada nikah barakallah gitu, bukan. Baraka itu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam. Itu disingkat dengan baraka. Yang kelima, hak-hak penguasaan atas tanah. Ini kita ada empat hierarki ya hak penguasaan tanah di Indonesia yang akan dijabarkan lebih lanjut khususnya di poin 4 karena ini yang paling penting juga. Itu adalah hak-hak perorangan atas tanah. Jadi ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, memungut hasil yang akan dijabarkan lebih lanjut di pertemuan masing-masing. Kecuali yang memungut hasil dan membuka tanah itu mungkin akan dijabarkan di nomor 4 saja karena kita nggak pernah tahu ada sertifikat hak membuka tanah gitu nggak ada. Jadi yang ada adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, itu aja. Kemudian ada hak atas tanah yang bersifat sementara, itu diatur di dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, ada 4 jenis. Kenapa kok bersifat sementara? Karena pemerintah Indonesia itu menghendaki hak atas tanah ini akan dihapuskan gitu ya. Harapannya. Tapi sampai tahun 2021 ini praktek-praktek hak atas tanah yang bersifat sementara ini masih diberlakukan di Indonesia. Bagaimana upayanya? Upayanya adalah mengurangi karena hak atas tanah yang bersifat sementara ini bisa dibilang memiliki sifat pemerasan, sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu mengurangi sifat dari pemerasan itu tadi, yang akan dijabarkan di Undang-Undang Nomor 56 PRP 60 yang tadi sudah saya sebutkan itu ya. Kemudian di pertemuan sebelah ada hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini masih kontroversial ya. Apakah dia merupakan hak atas tanah ataukah dia adalah hak penguasaan atas tanah? Ini nanti dijabarkan mungkin yang orang Surabaya mungkin sering dengar ya, surat ijo ya. Jadi ada pemerintah misalnya ada pemilihan kepala daerah gitu ya, akan menghapuskan surat ijo gitu ya.
Ada yang pernah tahu nggak orang Surabaya? Pernah baca deh di jalan-jalan tuh. Apa surat hijau itu ya? Apa ada yang tahu mungkin surat hijau kelas ini? Pernah baca deh ya, surat hijau. Ya, surat hijau itu bisa diartikan sebagai HPL atau hak pengelolaan, tapi memiliki arti yang berbeda. Nanti akan dijabarkan di pertemuan 11. Kalau nggak salah yang pertemuan 11 ini sama saya. Yang ke-12 Land Reform atau Reforma Agraria, ada 5 program, itu juga bisa kalian gunakan di Undang-Undang Nomor 56 PRP 60 untuk membahas mengenai Land Reform ini. Yang ke-13 penataan gunaan tanah, jadi semua penataan penggunaan tanah itu sudah diatur di dalam RT RW ya, jadi rukun tetangga, rukun warga. Rencana tata ruang wilayah ya, jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu di pasal 14 UU PA itu akan kita jabarkan. Nanti misalnya kalau ada yang ini kan belum perminatan ya kalian, belum minat studian ya. Mungkin ada yang minat hukum pemerintahan, ini nomor 13 nanti ada mata kuliah namanya penataan ruang. Jadi ini sangat penting kalau kalian ngambil minat pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pendaftaran tanah yang tadi sudah saya singgung di ketentuan pasal 19 UPA yang dijabarkan lebih lanjut di dalam PP 2497 dan juga PP 18 tahun 2021. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tadi sudah saya sampaikan terkait peraturan perundang-undangan yang wajib kalian gunakan, gitu ya. Jadi wajib dibawa pada saat perkuliahan walaupun itu soft file ya. Karena itu merupakan dasar utama, gitu ya. Tapi kalau semisal kalian mau menambah suplemen tambahan, gitu ya, bisa kalian baca ya buku bacaan. Ini buku dari tim pengajar juga, gitu ya. Ada 4 penulisnya termasuk saya. Ini tidak wajib kalian punya, cuma semisal kalian ada hal-hal yang perlu di telaah lebih lanjut gitu ya, mungkin tertarik dengan bidang agraria, bisa kalian gunakan buku ini. Linknya saya lupa ngasih, tapi nggak apa-apa, itu banyak kok di Shopee, itu banyak dijual. Bisa kalian gunakan, tidak wajib juga. Kalau semisal kalian mau baca buku lain juga nggak masalah, bisa kalian gunakan gitu ya, mungkin bukunya Dr. Urip atau bukunya dari apa ini ahli dari hukum agraria di universitas lain, misalnya Maria Sumarjono atau Budi Harsono, itu boleh kalian gunakan. Ya, cuma kalau saya menyarankan, kenapa kok saya sarankan buku ini ya, karena materinya kan tidak terlepas dari apa ini satuan acara perkuliahan kan pasti ada di sini gitu. Yang pengajarnya kan ya tidak jauh-jauh dari apa yang ada di dalam buku ini, mungkin bisa kalian gunakan ya. Dan tidak wajib, sekali lagi saya mengingatkan, tidak wajib, saya tidak promosi buku juga. Ini peraturan yang tadi sudah saya sebutkan, bisa kalian gunakan. Kemudian nge-lag. Dari kemarin internet di tempat saya ini nge-lag terus. Oke. Bagi yang baru join mungkin ada yang namanya di ini ya, di rename ya. Saya untuk memudahkan absen saya, namanya itu NIM dulu baru nama ya, untuk memudahkan presensi karena kelasnya ada besar juga. Nah, kita bicara mengenai agraria. Kita sudah masuk ke ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkup ya. Kita bicara, kayaknya saya sudah semua pembahasan mengenai. Nah, istilah agraria itu ada macam-macam ya. Kita ada dari bahasa Belanda ager, agros, ager, agrarius maupun agrarian. Itu memiliki arti yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau bahasa Belandanya ager itu dapat diartikan sebagai tanah pertanian. Agros itu juga tanah pertanian. Kalau ager dari bahasa Latin itu dapat diartikan tanah atau sebidang tanah. Kemudian agrarius itu kayak persawahan, perladangan gitu ya. Dan bahasa Inggris agrarian, kalau bisa kalian ngetik itu agraria, biasanya typo langsung diubah sama Microsoft itu diartikan sebagai tanah gitu ya.
Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu agraria sendiri itu diartikan sebagai urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Jadi masih berkaitan dengan tanah saja, gitu ya. Jadi kalau kalian dari istilah dan juga penjelasan dari KBBI itu hanya fokus pada bidang tanah saja, gitu ya. Kemudian di Black's Law Dictionary itu diartikan sebagai relating to land or to division or distribution of land as an agrarian law. Ya. Jadi juga masih sama berkaitan dengan bidang tanah saja, gitu ya. Tidak membahas yang lain. Kalau seperti yang tadi saya sebutkan ya, yang istilah agrarius itu kan bicara mengenai persawahan perladangan. Persawahan sama perladangan ini kan juga masih berkaitan dengan tanah juga sebenarnya. Tidak ada bedanya dengan pengertian yang lain, gitu ya. Nah, agrarian law sendiri kalau diterjemahkan itu ini nggak jalan lagi. Dapat diartikan sebagai perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Jadi, kalau kalian baca dari terjemahan agrarian law yang ini, itu dapat diartikan sebagai program land reform yang tadi sudah saya sebutkan di pertemuan ke-12 yang mungkin ya, land reform atau program panca program agraria. Panca itu 5 ya, 5 program agraria atau reforma agraria. Itu salah satunya adalah bertujuan untuk memeratakan penguasaan tanah yang ada di Indonesia. Karena pada zaman kolonial dulu itu ada yang dikenal sebagai apa ini? Tuan tanah. Ada yang disebut sebagai tuan tanah. Dia menguasai tanah berhektar-hektar, ya, berhektar-hektar sehingga dia tidak mampu untuk mengusahakan tanahnya secara aktif, karena tanah itu pada saat diberikan kepada subjek hukum itu harus diusahakan secara aktif. Ini merupakan salah satu prinsip yang ada di pasal 7 UU PA. Jadi kalian boleh beli tanah, ya, tapi ada batasannya. Karena dianggap itu batasan maksimal kalian bisa mengusahakan tanah secara aktif. Karena kalau misalnya tanah itu ditelantarkan, nantinya akan menyebabkan tanah itu dicabut oleh negara tanpa diberikan ganti kerugian. Kan kalian sudah nabung misalnya, sudah nabung uang gitu ya, beli tanah ternyata ditelantarkan gitu ya. Ujung-ujungnya dicabut oleh pemerintah karena kalian menelantarkan tanah, akhirnya tanahnya itu tidak diberikan ganti kerugian oleh pemerintah. Karena kesalahan kalian sendiri beli tanah banyak tapi nggak dikelola, sehingga ada batasan maksimal pemilikan tanah yang diatur di dalam pasal 17 UU PA. Ini saling berkaitan sebenarnya, pasal 7, pasal 10, pasal 17 ini saling berkaitan. Nah, kemudian selain ada tuan tanah, ada juga disebut buruh tani. Ada yang disebut sebagai buruh tani. Mungkin kalian waktu ospek dulu pernah nyanyi nggak ya, buruh tani? Pernah disuruh nyanyi? Saya paling sumpah nih disuruh nyanyi. Buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota. Itu tiap hari disuruh nyanyi. Hampir sehari itu 3 kali nyanyi buruh tani. Kalian mungkin nggak tahu ya, buruh tani itu apa sih? Kok nyanyi buruh tani, tapi nggak tahu artinya. Buruh tani itu adalah, ada yang tahu mungkin? Sebelum saya jawab, apa sih buruh tani itu? Karena kalau digolongkan di dalam hukum agraria itu ada 3 ya, ada tuan tanah, ada petani gurem, yang ketiga adalah buruh tani. Ada yang tahu nggak buruh tani itu maksudnya apa? Atau kalian bisa menganalogikan dengan buruh yang ada di pabrik. Kalau buruh yang ada di pabrik itu kan apakah si buruh ini punya pabriknya? Dia yang punya pabriknya nggak? Nggak ada, dia hanya mengerjakan apa yang diminta sama perusahaannya gitu kan ya, atau mandornya itu menyuruh apa gitu. Sama sebenarnya kalau model-model buruh tani itu dia tidak punya tanah, tapi dia hanya menggarap tanah saja. Itu sebagai buruh tani. Dan buruh tani, penelitian pada tahun 50-an itu ada sekitar 60% dari total penduduk Republik Indonesia itu sebagai buruh tani. Sehingga mungkin itu menjadi dasar adanya lagu buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota ya. Jadi karena banyak ya dia merasa tersengsarakan dari adanya ketentuan tersebut gitu ya.
Seperti itu. Nanti akan saya bahas di mana ini, di pertemuan yang 12 itu ya. Karena ada hitungannya juga, kalian punya tanah berlebihan akan dikurangi oleh pemerintah gitu ya. Kurang juga ada ketentuannya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi ada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian pengertian agraria dari beberapa, saya ambil beberapa saja dari ahli gitu ya, seperti menyebutnya agraria adalah segala urusan mengenai tanah termasuk apa yang ada di dalam tanah, batu kerikil, tambang, dan di atas tanah, pohon, atau rumah. Jadi pengertian tersebut kalau kalian baca di literatur bahasa Inggris itu mirip dengan real estate. Real estate. Real estate itu adalah tanah dan segala sesuatu yang melekat secara permanen pada tanah. Itu disebut real estate. Nah, sedangkan di dalam ketentuan OPA, pengertian agraria itu sendiri itu tidak hanya bicara mengenai tanah saja. Coba kalian buka di pasal 1 ayat 1, mungkin bisa baca nih. Pasal 1 ayat 1. Yang menemukan di OPA? Ada yang menemukan Undang-Undang 560 pasal 1 ayat 1? Ya, saya Bapak. Iya, Mbak Karisma. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang UPA ya Pak. Iya. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ya, ayat 2-nya. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ya, jadi di pasal 1 ayat 2 itu disebutkan ada ruang lingkup hukum agraria yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 60. Ya, ada 4 bidang di situ. Yang pertama adalah bumi. Bumi di sini dapat diartikan sebagai permukaan bumi ya, atau kita sebut sebagai tanah. Itu termasuk juga tubuh bumi serta yang berada di bawah air itu masuk sebagai pengertian bumi. Yang kedua adalah air. Ya, air itu adalah air pedalaman, yaitu laut wilayah Indonesia. Itu bisa kalian cek di dalam pasal 1 ayat 5 OPA, bicara mengenai air. Yang objek yang ketiga adalah ruang angkasa. Ruang angkasa itu adalah ruang di atas bumi, ya, ruang di atas bumi wilayah Republik Indonesia, dan ruang di atas air wilayah Republik Indonesia. Jadi sepanjang itu adalah kedaulatan Republik Indonesia, ruang di atasnya itu disebut sebagai ruang angkasa. Kalau kalian ini ada yang minat hukum internasional nggak? Ada yang mau ngambil hukum internasional nggak? Fitri mungkin ya. Itu ada mata kuliah namanya hukum udara, hukum angkasa, ya mungkin akan dibahas di situ, tidak di mata kuliah ini. Kita hanya memberikan pengantar saja, gitu ya. Dan yang keempat adalah objeknya berupa kekayaan alam. Kekayaan alam di sini adalah hasil tambang, gitu ya, hasil hutan, ikan, binatang, itu merupakan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ini bisa kalian cek misalnya ada di Undang-Undang Pokok Pertambangan, ya, Undang-Undang Perikanan, itu bisa kalian cek di situ. Jadi minerba itu juga masuk sebagai kekayaan alam. Jadi pengertian agraria dalam arti luas itu bicara mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Kalau kalian mau perbandingkan, di dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 itu hanya bicara mengenai bumi, air, dan kekayaan alam. Ada 3 objek. Tapi di ketentuan
Pasal 1 ayat 2 itu ditambahkan satu lagi, yaitu ruang angkasa. Sehingga dapat diartikan dengan demikian, hukum agraria dalam arti luas itu melingkupi 4 bidang yang tadi saya sebutkan. Tapi dalam arti sempit, itu hukum agraria hanya bicara mengenai hukum tentang tanah atau buminya saja. Dan hukum bumi ini yang akan dibahas di dalam mata kuliah hukum agraria ini. Tidak semua, karena nanti kalau misalnya kalian minat hukum pemerintahan dan hukum internasional, ada hukum air, akan dibahas di mata kuliah hukum air sendiri. Jadi kita tidak membahas semua, kalau semua seharusnya kita 4 SKS, kita nggak cukup waktunya untuk membahas materi itu, sehingga fokus pembicaraan hukum agraria di mata kuliah ini hanya fokus pada hukum agraria dalam arti sempit saja, yaitu hukum tentang tanah. Ya. Jangan nge-next ini nggak jalan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Pokoknya tiap kali saya kuliah itu bertanya. Iya, Mas jawabnya. Saya masih bingung Pak, kan kalau di ruang lingkup hukum agraria di pasal 1 ayat 2 UPA itu kan ditambahkan ruang angkasa. Sementara di pasal 333 itu nggak ada ruang angkasa, Pak. Lalu apakah bisa dibilang ketentuan di UPA itu bertentangan dengan pasal 33 ayat 3, Pak? Tidak bertentangan, karena itu merupakan amanat dari konstitusi, sehingga bisa kalau mau diartikan itu apa ya, lex spesialisnya pembahasan mengenai ketentuan pasal 33 itu dikembangkan lebih lanjut di dalam UPA. Jadi bukan bertentangan. Kalau yang bertentangan seperti yang tadi Mas Yofil sebutkan, misalnya ada PP. PP itu, atau saya kasih contoh deh, ini kasus nyata ya. Ini Mas Yofil sudah ngambil hukum adat? Atau sudah, Pak. Sudah. Nah, pengelompokan benda di dalam hukum adat itu ada berapa? Ini kalian sudah ngambil hukum perdata juga kan? Saya yakin sudah, di semester 2 itu biasanya ngambil hukum perdata, hukum pidana, hukum adat ya. Pengelompokan benda di dalam hukum perdata itu kan ada setidaknya ada 8 ya. Benda berwujud, benda tidak berwujud, benda habis pakai, benda tidak habis pakai, benda yang ada, benda yang tidak yang akan ada, benda bergerak, tidak bergerak, dan seterusnya. Setidaknya 8. Tapi kalau kalian baca di literatur hukum perdata mungkin ada penambahan lain. Tapi setidaknya ada 8 yang disebutkan di ketentuan pasal berapa itu, 499 dan seterusnya. Nah, tapi di dalam bidang hukum adat, pengelompokan benda itu cuma ada 2. Ya, yang satu adalah benda tanah, yang kedua adalah bukan tanah. Guys, itu aja. Kenapa kok tanah dan bukan tanah? Karena tanah ini kalau kalian baca di literatur hukum adat itu memiliki sifat magis religius ya, atau kalau di dalam ketentuan UPN nyebutnya religius magis. Jadi yang saya sampaikan di awal kuliah tadi ya, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, tinggal di atas tanah, nanti mati juga akan kembali ke tanah, sehingga memiliki sifat magis religius seperti itu. Nah, ketentuan tanah-tanah adat atau yang di dalam ketentuan hukum adat itu disebut sebagai tanah ulayat. Pernah dengar tanah ulayat ya? Pernah dengar nggak? Apa baru dengar ini tanah ulayat? Sudah pernah ya? Hukum adat? Ini masa 70 orang nggak pernah dengar istilah tanah ulayat di mata kuliah hukum adat? Tanah ulayat itu di dalam UPA disebutkan di pasal 3. Hak ulayat atau hak ulayat masyarakat hukum adat. Objeknya hak ulayat itu salah satunya adalah tanah ulayat. Tanah ulayat itu sifatnya tidak didaftarkan. Nah, di dalam PP nomor 2497, coba nanti dicek di pasal 9 disebutkan bahwa objek pendaftaran tanah itu tidak disebutkan adanya tanah ulayat. Tiba-tiba di tahun 2015
ada Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 2015, kemudian tahun berikutnya itu dicabut dengan Peraturan 10 tahun 2016. Ya, 9 tahun 2015, terus dicabut sama 10 2016. Di situ disebutkan bahwa tanah ulayat itu dapat didaftarkan. Padahal Peraturan Menteri kan peraturan teknisnya kan, bukan peraturan pokoknya kan. Di UPA tidak disebut, di dalam PP-nya pun tidak disebut. PP masih menjabarkan lebih lanjut dari undang-undang masih boleh. Tapi kalau peraturan teknis kan nggak boleh. Sehingga dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tidak ada satupun objek pendaftaran tanah berupa tanah ulayat. Jadi peraturannya itu mandul ya, nggak bisa diterapkan. Gitu. Karena kalau kalian ingat mungkin di mata kuliah hukum adat itu orang adat sendiri bilang, loh tanahnya masyarakat hukum adat, ini sebelah mana? Ya sejauh mata saya memandang, biasanya gitu. Nggak jelas batas-batasnya gitu. Nah, sehingga ini bertentangan peraturan menteri dengan PP-nya maupun di undang-undangnya. Nah, kalau seperti itu, maka peraturan ini dapat dibatalkan. Ya benar saja, ternyata di tahun 2019 itu keluar Peraturan Menteri Agraria nomor 18 tahun 2019. Peraturan ini sekaligus mencabut ketentuan yang ada di Permen Agraria 5 tahun 2015 dan juga 6 9 tahun 2015 dan 10 tahun 2016. Di ketentuan yang baru itu tidak disebutkan bahwa tanah ulayat itu bisa didaftarkan. Memang prinsipnya tidak bisa. Kalau mau diubah, seharusnya undang-undangnya diubah dulu, baru peraturan teknisnya yang mengikuti. Nah, ini tiba-tiba peraturan teknisnya mengatur tersendiri yang bertentangan dengan undang-undang. Seperti itu, Mas Yofyan. Kalau mau belajar alur berpikirnya ini bertentangan atau tidak. Kalau bertentangan ini kan pertentangan itu bisa bersifat horizontal atau bersifat vertikal sebenarnya, tergantung dari tingkat hierarki peraturannya. Kalau itu bersifat hierarki berarti kan bersifat ini apa? Vertikal ya? Ya vertikal. Kok gini horizontal? Horizontal itu kan berarti yang dilanggar lex posterior atau lex spesialis. Tapi kalau bersifat vertikal itu kan lex superior yang dilanggar. Itu Mas Yofyan. Semoga bisa membantu penjelasan saya. Terima kasih banyak, Pak. Nah, saya lanjutkan ya. Budi Harsono itu ini merupakan pakar sekaligus pembentuk UPA pada zaman itu. Itu melakukan pembidangan terkait hukum agraria. Ada hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, dan juga hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Nah, apa itu hukum tanah? Hukum tanah itu mengatur mengenai hak-hak penguasaan tanah dalam arti permukaan bumi. Kalau dulu di pasal 4 itu ada ketentuan permukaan bumi itu merupakan bidang berdimensi 2 memiliki ukuran panjang kali lebar. Tapi kalau kalian baca di peraturan yang baru, di PP nomor 18 tahun 2021, pengertian tanah itu lebih luas. Ada ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah, lebih luas lagi. Kemudian yang kedua adalah hukum air, yaitu mengatur mengenai hak penguasaan atas air. Kemudian yang ketiga, hukum pertambangan. Hukum pertambangan itu mengatur hak penguasaan atas bahan-bahan galian ya. Ini juga tidak akan kita bahas di mata kuliah ini. Mungkin kalian ada yang minat hukum bisnis, bisa ngambil mata kuliah hukum investasi, hukum pertambangan, minerba, itu sudah ditawarkan di mata kuliah minat. Kemudian ada hukum perikanan, mengatur hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam air. Ini juga masuk dalam hukum air sebenarnya. Dan yang terakhir adalah hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Jadi ini kalau di Eva UNER nggak ada mata kuliahnya. Tapi bisa kalian cari di hukum udara. Saya tahunya hukum apa ini unsur-unsur dalam ruang angkasa ini ada salah satu pakar, kayaknya satu-satunya pakar di Indonesia dari Universitas Gadjah Mada. Waktu itu saya ke Gadjah Mada, beliau lulusan dari Belgia, kalau nggak salah. Dia nulis disertasi tentang ini, jadi unsur-unsur dalam ruang angkasa, bicara mengenai spektrum apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, misalnya nanti
ada rencana S2 gitu ya. Ya saya doakan semoga S2 ya, karena S1 ini terlalu banyak ya. S2 gitu cari aja, jangan di UNER semua gitu, coba cari di universitas lain yang mungkin bisa menambah hasanah keilmuan kalian gitu ya. Spektrum frekuensi mungkin kalian bisa googlingnya, hukum spektrum frekuensi. Itu munculnya yang ibu-ibu yang saya lupa namanya, mohon maaf, di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Kemudian pembidangan hukum agraria ini kok tak jalan ini. Yes. Tahu ini lemot sekali. Pembidangan hukum agraria itu ya dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah hukum agraria keperdataan, dan yang kedua adalah hukum agraria administrasi. Sehingga seperti yang saya sampaikan di awal, harapannya adalah kalian pada saat menempuh mata kuliah ini sudah lulus setidaknya hukum perdata, hukum adat, dan juga hukum administrasi. Karena hukum agraria ini merupakan gabungan di antara hukum adat, hukum perdata, dan juga hukum administrasi. Kenapa kok ada hukum administrasi? Di sini karena pembahasan mengenai hukum administrasi itu berkaitan dengan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan. Karena produk akhir dari proses pendaftaran tanah itu adalah sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ya, pakai P, bukan pakai F, di pasal 19. Nah, sertifikat itu merupakan salah satu bentuk dari KTUN. Masih ingat ya KTUN itu apa? Apa KTUN? Ini Mbak atau Mas Samuel Anderson ada? Mas Samuel? Nggak ada ya? Iya Pak, maaf ini ya. putus sinyalnya Pak. Apa? Bisa ngasih penjelasan nggak? Mas Samuel? Iya Pak. Iya, bisa kasih penjelasan yang tadi saya tanyakan? Itu Pak, KTUN, Keputusan Tata Usaha Negara. Iya, apa itu? Apa itu KTUN? Itu KTUN itu setahu saya Pak, itu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final. Kalau salah mohon diperbaiki Pak. Ya, itu di mata kuliah apa berarti dapatnya? Di admin Pak. Ya, Kalau nggak salah. Jadi di admin memang bicara mengenai objek gugatan itu adalah KTUN. Kalau kalian pelajari, mungkin ini sedang ngambil hukum acara ya, sambil ngambil hukum acara semester 3 ini rata-rata. Itu objek gugatan terbanyak di dalam pengadilan negeri itu adalah yang berkaitan dengan agraria. Itu hampir 60% gugatan itu adalah berkaitan dengan agraria. Jadi banyak sekali berkaitan dengan tanah ya. Jadi orang satu petak, 1 meter aja kalau bisa digugat ya. Sehingga perlu sekali mempelajari hukum agraria. Nah, pembidangan hukum agraria ini yang jalannya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa kalau hukum agraria perdata itu keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang dilakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah. Jadi contohnya adalah kalau hukum agraria keperdataan ini nanti kalian bicara mengenai bagaimana jual beli, bagaimana tukar menukar, hibah, kemudian bagaimana kalau tanah itu dijadikan apa ini namanya jaminan utang ya, jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, termasuk juga pewarisannya bagaimana. Ini berkaitan dengan hukum agraria keperdataan. Yang kedua adalah hukum agraria administrasi, yaitu keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan kebijakan di bidang agraria dan yang memberi wewenang kepada para pejabat tersebut untuk mengambil tindakan terhadap masalah agraria yang timbul.
Jadi contohnya dari kebijakan-kebijakan administrasi ini bisa kalian cek tadi ya, yaitu penerbitan sertifikat, kemudian ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bisa kalian lihat di dalam pasal 18 UPA. Kemudian pencabutan hak atas tanah oleh presiden itu juga ada di pasal 18. Ini merupakan bidang-bidang agraria dalam arti administrasi, gitu ya. Jadi harapannya bisa kalian kolaborasi semua ya dua-duanya. Nah, dari penjelasan yang tadi saya sampaikan itu sudah saya simpulkan ya bahwa hukum agraria dalam arti luas itu adalah 4 bidang yang tadi saya sebutkan, tapi dalam arti sempit itu adalah hukum agraria yang bicara mengenai hukum tanah saja yang akan kita bahas di dalam 1 semester ke depan ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Tidak ada ya. Jadi izin bertanya, Pak. Iya. Iya. Tadi kan pembidangan hukum agraria itu kan meliputi hukum agraria keperdataan, hukum agraria administrasi kan, Pak. Tapi kan tadi Pak Umar juga bilang bahwasanya hukum agraria itu juga ada unsur-unsur hukum adat itu di dalamnya, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak, kalau dalam aspek adat itu apa, kayak selain dari hak tanah ulayat itu, Pak? Gini, jadi dalam arti agraria bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan di dalam transaksi tanah itu keabsahannya dilihat dari sisi hukum agraria. Mengingat hukum agraria adat itu dijadikan dasar utama pembentukan hukum agraria nasional sebagaimana disebutkan di pasal 5 UPA. Nah, contohnya apa? Dalam hal transaksi jual beli. Kalau mau diperbandingkan, mungkin Mbak Alia sudah ngambil hukum perdata ya. Jual beli keabsahannya itu kalau dilihat dari ketentuan BW adalah ngapain? Keabsahannya. Tolak ukur keabsahannya kalau terjadi kesepakatan ya, Pak. Kesepakatan pasti sepakat ya, cakap itu boleh. Tapi kapan hak atas benda itu beralih? Pada saat dilakukan apa? Mohon izin menjawab, Pak. Levering. Levering. Jadi levering itu menjadikan tanda bahwa benda ini beralih, gitu ya. Kalau itu bendanya bukan tanah. Tapi kalau dalam jual beli tanah atau tukar menukar atau hibah atau imbreng yang berkaitan dengan tanah itu tidak cukup dengan adanya levering di sini. Kita harus mengacu kepada ketentuan hukum adat. Keabsahan dalam jual beli tanah itu harus mengacu kepada hukum adat, yang mana kita harus mengacu kepada 3 unsur keabsahan dalam jual beli atau transaksi tanah. Masih ingat di dalam hukum adat apa saja? Yang satu, kontan. Yang kedua, real. Yang ketiga, terang. Pernah dengar nggak? Terang, kontan, real? Nggak pernah. Di transaksi tanah seharusnya itu ada topik di RPS-nya hukum adat itu ada itu. Terang, tunai, dan real. Ya. Terang di sini maksudnya bukan harus dilakukan di siang hari. Tapi terang ini terang karena dilihat oleh pejabat atau pemuka adatnya. Ya, jadi dijual itu harus di depan hadapan kepala adatnya atau kepala desanya gitu ya. Nah, terang di sini kalau saat terbitnya UPA itu bukan di kepala adat. Ya memang masih ada bidang-bidang tanah yang merupakan bekas dari hukum agraria barat ya harus dijual melalui kepala desa. Tapi peran dari terang ini itu sekarang itu digantikan dengan adanya pejabat pembuat akta tanah. Mungkin kalian ada minat nanti studi S2 ambil notariat entah di UNER atau di tempat lain. Itu jabatan notaris itu adalah pejabat pembuat akte tanah. Bisa dirangkap sama PPAT. Jadi notaris bikin akte, PPAT juga bikin akte, tapi PPAT hanya berkaitan dengan
akad dengan tanah dan jabatannya boleh dirangkap. Duitnya, kalau saya bicara mengenai duit, karena saya pernah kerja di notaris PPAT sebelum jadi dosen ya, itu duitnya banyakkan PPAT daripada notaris. Karena PPAT itu nggak ada sekolahnya, PPAT itu kalian cuma tes saja, syaratnya adalah sarjana hukum, magister notarian, kalian boleh jadi PPAT, lulus tes saja, tes ada tesnya, ada 5 tes seperti itu. Kemudian real itu nyata ya, bahwa setelah diserahkan, entah itu cuma simbolis memberikan kunci atau simbolis memberikan sertifikatnya kepada pembelinya gitu. Dan yang ketiga adalah tunai. Tunai di sini itu ada pembayaran. Tunai belum, tidak. Jangan kalian salah pikir tunai itu harus lunas ya. Tunai dalam hukum adat itu ada pembayaran. Misalnya gini, saya jual beli sama Mbak Alia. Harga rumahnya 1 miliar. Saya bayar 500 juta dulu. Apakah itu sudah termasuk tunai? Kalau dalam hukum adat, itu sudah termasuk tunai. 500 jutanya lari kemana? Itu masuk ke dalam hukum perhutangan. Tapi pada saat saya sudah membayar 500 juta sebagai keabsahan dari jual beli dalam hukum adat, itu saya sudah melakukan dalam tanda kutip ya, leveringnya untuk tanah. Seperti itu, Mbak Alia. Jadi tidak hanya bicara mengenai tanah ulet saja, tapi transaksi-transaksi tanahnya kita mengacu kepada hukum adat. Tapi untuk keabsahannya, syarat material, syarat formil, itu kita larinya ke hukum DW. Seperti itu. Jadi ada kombinasi di sini. Oke, Mbak Alia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini hukum tanah ya. Hukum tanah artinya adalah keseluruhan ketentuan hukum, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis karena kita mengacu kepada dua bidang ya, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasaan tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret beraspek publik dan privat. Ya, publiknya tadi sudah saya sebutkan, itu masuk administrasi, privatnya masuk ke perdataan, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Jadi mungkin masih ingat kuliah saya sistem hukum di PIH, ya semua pembidangan hukum itu pasti ada sistemnya yang berkaitan antara satu dengan yang lain, gitu ya. Saya tidak meremehkan, cuma ya PIH itu bukan karena saya pengajar juga. PIH itu sampai kalian lulus tetap digunakan. Jadi jangan keburu dikiloin ya, bukunya itu jangan dikiloin, disimpan aja. Saya itu pernah ketenggangan ya. Ketenggangan ini bahasa Indonesianya apa ya? Ketenggangan. Ada yang orang Jawa nggak? Ketenggangan. Nggak ada yang tahu. Kalau saya nggak tahu ya saya sulit cerita. Ya. Oke, lanjut slide terakhir. Jadi hak atas tanah itu adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas berdimensi 2 dengan ukuran panjang kali lebar. Jadi kalau nanti dosen-dosen ngomong tanah, ya tanah ini tanah, itu maksudnya adalah hak atas tanah. Karena belajar hukum itu bukan kita melihat tanah-tanah yang ada di toko bangunan, satu truk, satu pickup, bukan, tapi hak atas tanah. Karena bicara hukum itu adalah bicara hak. Kita bicara mengenai hak atas tanahnya saja. Gitu ya, apakah itu hak atasnya berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa. Kalau yang tadi saya sebutkan hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, silakan kalian buka di pasal 16 UPA. Itu sudah jelas ada jenis-jenis hak atas tanah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan belum tentu dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum karena ada syaratnya. Misalnya orang asing ya. Nah, ini salah satu isu ya. Mungkin di pemberitaan dia, oh ini pulau ini dijual, tanahnya dimiliki sama orang asing. Kira-kira menurut kalian, boleh nggak sih orang asing itu punya tanah di Indonesia? Boleh nggak? Sebelum menjawab itu, silakan kalian buka di pasal 9. Itu salah satu prinsip, bahwa hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki hak milik atas tanah di dalam UPA. Ya. Saya balik tanya, apakah orang asing boleh nggak sih punya tanah di Indonesia? Ada yang bisa kasih pendapat? Saya kasih poin. Bisa nggak? Ini karena berkaitan dengan ini ya, saya dipasrahi sama Pak Agus nyampaikan ada tugas langsung di awal karena
tugasnya ini lama, jadi bisa dikumpulkan 3 minggu sebelum UAS, tapi biasanya mahasiswa itu mepet-mepet gitu ya, jadi dipersiapkan mulai sekarang. Jadi kalian ini kan tinggal di rumah masing-masing ya sekarang ya, nggak ada yang di kos-kosan ya, mungkin ada yang di kontrakan ya, tapi bukan di kos-kosan. Tugasnya adalah kalian cari tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kalian tinggali sesuai dengan KTP. Jadi yang perlu disiapkan adalah kartu tanda penduduk dan sertifikat hak atas tanah. Sertifikatnya kadang gini, orang tua kalian itu merasa bahwa lu ngapain minta sertifikat, kopi sertifikat, nanti takutnya rumahnya dijaminkan atau gimana. Kalau misalnya sertifikatnya nggak dapat, nggak apa-apa. Kalian foto bagian depannya aja, nggak usah dalam-dalamnya. Nggak masalah kok. Jadi lembaran yang ada nomor haknya, ada objeknya, itu di foto aja, yang belakangnya nggak usah. Nanti takutnya ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian punya, nggak apa-apa, nanti di-upload di aula ya. Jadi tugasnya adalah menganalisis tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan kartu tanda penduduk kalian. Yang wajib dilampirkan adalah KTP kalian. Nah, apa yang perlu dianalisis? Yaitu kalian cari tahu jenis hak atas tanahnya apa, nomornya berapa, kemudian letaknya di mana, luasnya berapa, kewenangan yang dimiliki apa. Udah itu aja. Cuma 5 aja. Nanti rumahnya di aula saya buatkan. Karena ini tadi pagi dadakan, saya disuruh ganti kelas pagi ini daripada kosong. Seperti itu ya. Sudah jelas ya tugasnya. Tugasnya bisa dikumpulkan 3 minggu sebelum UAS. Jadi harapan saya kalau bisa sebelum UTS saja sudah disubmit gitu ya, biar nggak lama-lama ngasih nilainya gitu ya. Seperti itu. Sampai sini jelas tugasnya. Loh Pak, kalau rumah saya kontrakan, nggak apa-apa, perjanjian kontraknya aja yang difotokopi. Loh Pak, kalau saya rumahnya belum sertifikat, nggak masalah, pakai aja tanda bukti hak adat yang bisa kalian gunakan. Entah itu ketok, girik, pipil, itu boleh kalian gunakan. Gitu ya. Kenapa kok Pak Agus ini dari zaman dulu ya, dari zaman dulu itu selalu memberikan tugas yang sama untuk mahasiswa? Karena gini, kita pada saat kalian sudah lulus itu kan biasanya kan ada ini ya, oh alumni mana, UNER gitu ya. Biasanya kalau yang wawancara itu orang UNER juga, biasanya itu gini, kenal sama mahasiswa ini enggak, gini. Jadi nyari informasinya ke dosennya, kira-kira layak nggak diterima. Biasanya sih kita yang memberikan feedbacknya positif dong buat alumni UNER juga gitu ya, karena juga mempermudahkan untuk memperoleh pekerjaan lebih cepat gitu ya. Cuma ternyata waktu itu ada wawancara di Bank Indonesia. Kebetulan bagian HRD-nya itu alumni UNER. Dia ngambil minat pemerintahan, memang waktu itu pemerintahan. Ditanyain, sertifikat ini, oh ya wis panjang lebar lah, bagus lah penjelasannya. Terakhir ditanyain, pernah tahu bentuknya sertifikat nggak? Nggak tahu. Terus akhirnya nggak jadi diterima dia nih. Waduh, emane padahal di GI dia yang kerja di situ. Jadi harapannya kalian setidaknya tahu sertifikat atau tanda bukti hak yang kalian tempati sekarang gitu ya. Minimal kalian tahu gitu ya. Oh, ini nomor haknya di sebelah sini, pemiliknya atas namanya sebelah sini, luas tanahnya sekian, jenis haknya apa, kewenangannya apa saja, itu bisa kalian analisis di dalam tanda bukti yang kalian miliki dan kalian submit di aula gitu ya. Oke, tugasnya nggak lama-lama. Sudah ketemu jawabannya yang tadi saya tanya? Mohon izin menjawab, Pak. Oh iya, Mbak Nenes. Kalau menurut saya berdasarkan pasal 20 UU PA itu hak milik adalah hak terkuat. Kemudian pada pasal 21-nya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Jadi menurut saya warga negara asing tidak bisa memiliki hak milik. Gitu, Pak. Hanya mungkin hak sewa atau hak pakai gitu, Pak. Ya. Jadi kalau di prinsipnya memang orang asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah sebagaimana yang disebutkan di pasal 20 dan seterusnya, 20 sampai 27 saya. Seperti itu. Tapi bukan berarti orang asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia. Jadi belum.
Mohon izin untuk menjawab ya Pak. Mungkin memang tidak bisa kalau orang asingnya, namun dia bisa mengatasnamakan kepada warga negara Indonesia itu sendiri. Ngawur itu malah nggak boleh, itu melanggar hukum, itu namanya. Karena pada prakteknya itu saya pernah tahu Pak, pada prakteknya itu. Tahu itu prakteknya memang sering terjadi, tapi itu melanggar hukum. Kalau ketahuan tanahnya langsung dicabut. Itu namanya adalah perjanjian nomini, atau nomini agreement. Itu nggak boleh, melanggar hukum. Nggak boleh mengatasnamakan orang lain untuk membeli bidang tanah. Itu kejadiannya di Bali sering. Jadi orang asing punya modal banyak, nggak bisa beli tanah hak milik, kawin sama orang Bali. Ini ada orang Bali nggak? Ini guyonannya almarhum Profesor di Agraria, Prof. Iman waktu itu. Apakah benar orang Bali itu orang yang paling cantik di Indonesia sehingga dikawin sama orang asing? Ya, saya tanya. Apakah orang Bali ini, masa orang Jawa nggak cantik? Oh, orang Jawa ya cantik-cantik. Orang Kalimantan, wow, tambah putih-putih orangnya. Putih cantiknya orang Kalimantan. Kok orang Bali yang dikawin sama orang asing? Apakah orang yang lain itu nggak menarik? Ternyata ada maksud terselubung. Ya setelah tahunya ada apa ini namanya, nomini agreement ya. Jadi orang asing itu karena tidak dapat membeli hak milik di Indonesia, dia mau tidak mau ya kawin sama orang Indonesia untuk menekan apa ini namanya, menekan biaya yang harus dia keluarkan. Jadi dia membeli di atas namakan istrinya, misalnya istrinya orang WNI, dia dibeli atas nama itu. Tapi dia bangun, misalnya bikin cottage atau bikin hotel atau bikin apalah yang itu menghasilkan uang, itu atas dananya dari kebanyakan orang Australia, dananya dari orang Australia. Bukan berarti kalian yang di Jawa-Jawa ini jelek terus nggak dikawin sama orang asing, nggak. Tujuannya berbeda, gitu ya. Katanya seperti itu. Sehingga nomini agreement itu memang dilarang ya di Indonesia, nggak boleh. Kalau ketahuan bisa dicabut haknya oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, orang asing sebenarnya boleh memiliki tanah di Indonesia, tapi bukan hak milik. Dia boleh memiliki tanah di Indonesia dengan dua jenis. Yang pertama adalah hak pakai, yang kedua adalah hak sewa. Bisa kalian cek di dalam PP nomor 18 tahun 2021. Jadi polemik di masyarakat itu ya, mungkin kalian juga kalau diajak demo oleh teman-temannya atau dari LSM itu kadang nggak tahu ya materi apa yang demo itu boleh sebenarnya, itu haknya kalian sebagai warga negara. Tapi seharusnya kalian harus paham apa yang didemokan. Jadi waktu itu ya waktu pembahasan undang-undang cipta kerja itu ya, di demo orang asing punya tanah di sana. Bukannya emang boleh ya di dalam undang-undang itu boleh, bahkan di UU PA pun yang tahun 60 itu coba kalian cek di pasal 40 atau 41 ya tentang hak pakai. Salah satu subjeknya adalah orang asing. Nah terus kenapa nggak demo di tahun 60 kok demonya baru di tahun 2019 terakhir itu ya, 2019 kan jadi aneh ya. Jadi orang asing boleh asal dia itu memiliki manfaat di Indonesia, dia punya kartu tinggal di Indonesia, dan dia berinvestasi di Indonesia, itu boleh. Tapi kalau orang asing yang mungkin kalian pernah ke Bali, orang pakai celana pendek, pakai kaos bir bintang, pakai sandal jepit, tiba-tiba minta tanah ke Indonesia, loh, kamu investasi nggak, punya kartu tinggal sementara nggak di Indonesia, atau memberi manfaat nggak di Indonesia, itu kan harus difilter dari situnya. Seperti itu. Jadi bukan berarti orang asing tidak memiliki tanah, boleh, tapi bukan hak milik. Dan hak pakai itu kekurangannya adalah jangka waktunya lebih pendek ya, dibandingkan dengan hak tanah yang lain. Dia lebih pendek dan dapat dicabut juga, gitu ya. Karena misalnya ada kepentingan umum, dia dapat dicabut. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi saya niatnya cuma nggak lama-lama, tapi kayaknya menarik gitu ya. Ada yang mau ditanyakan yang lain mungkin? Ini sorry. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah jelas ya terkait materi dalam satu semester, kemudian tugasnya apa yang harus kalian lakukan, karena ini semua ya nanti kelas C juga akan diberikan tugas yang sama oleh Pak Gus Sekar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat belajar, jangan lupa
peraturannya dibawa pada saat kuliah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya.